Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toki Angga Fairuz. Saya dari kelompok Manajemen Layanan PT Bank Sentral Asia. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya, yaitu ada Kris Herianda Eka Saputra, Ines Indah Putri, Itsar Salsabila Alkanza, Muhammad Adi Pradana, Muhammad Fikri Azhar, dan saya sendiri Muhammad Toki Angga Fairuz. Langsung aja. Jadi profil perusahaan dari PT Bank Sentral Asia ini sejarahnya itu berdiri sejak 1957 menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Visi dan misinya adalah visinya menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Sedangkan misinya adalah membangun institusi yang unggul, memahami kebutuhan nasabah, dan meningkatkan nilai franchise. Tujuan dari perusahaan BCA adalah memberikan kepuasan kepada nasabah dengan mempermudah transaksi di mana saja dan kapan saja. Jadi selanjutnya ini ada struktur organisasi. Bisa dilihat sendiri ya struktur organisasinya atau ada di makalah yang dikirim, makalah atau laporan. Nah, berikut adalah value chain dari PT Bank Sentral Asia. Dengan primary-nya ada marketing, sales and service, supply network management, teknologi development, dan operation. Sedangkan secondary-nya adalah infrastruktur, HRM, inbound or outbound logistik. Lanjut aja ke service strateginya, di mana layanan elektronik yang dimiliki oleh PT BCA ini ada banyak. Cuman untuk kelompok kami batasi jadi 3 layanan elektronik aja. Yang pertama ada Sakuku. Sakuku adalah aplikasi e-wallet yang digunakan untuk mempermudah penggunanya untuk melakukan transaksi perbankan ataupun pembayaran digital. Nah, yang kedua ada layanan Flash BCA. Flash BCA ini adalah e-money yang berbentuk kartu. Yang ketiga ada layanan Halo BCA. Halo BCA adalah call center yang diberikan oleh BCA untuk kepada penggunanya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam perbankan. Lanjut ke strategi sourcing-nya, ada insourcing. Yang pertama ada training and development. Training and development ini adalah secara konsisten bekerja untuk meningkatkan program pelatihan untuk karyawan di seluruh tingkatan organisasi. Yang kedua ada recruitment and career development. Secara aktif mengunjungi universitas untuk memperkenalkan bank kepada para calon lulusan terbaik serta berpartisipasi dalam bursa kerja. Dan ini ada outsourcing-nya. Yang pertama ada training and development, yaitu bekerja sama dengan pihak ketiga penyedia pelatihan untuk menawarkan kursus bahasa Inggris dan Mandarin. Yang kedua ada recruitment and career development, bekerja sama dengan spesialis eksternal untuk memenuhi staf untuk kebutuhan bisnis. Cukup sekian presentasi yang dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Kris Herianda Eka Saputra akan melanjutkan penjelasan dari Oki. Selanjutnya itu service design. Service design ada area, pengaturan, keterangan, dan pertimbangan. Untuk nomor pertama, area level, pengaturan yang untuk tier satunya. Keterangannya itu pengumpulan berbagai macam informasi dari customer, mulai dari keluhan, permintaan layanan, hingga penyampaian saran, lalu memilih solusi yang mungkin dapat diberikan. Pertimbangannya, pada tingkat ini dapat dilakukan apabila dapat ditangani oleh layanan dasar helpdesk. Untuk tier 2, pemecahan masalah serta menyelidiki level masalah serta mencari solusi pada masalah yang lebih kompleks. Pertimbangannya, penanganan terhadap masalah yang kompleks dan lebih detail. Untuk tier 3, keterangannya yaitu penanganan masalah tersulit serta pengembangan solusi terhadap insiden. Pertimbangannya, penanganan masalah yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga ahli. Untuk tier 4, keterangannya yaitu kontrak kerjasama terhadap pihak ketiga. Pertimbangannya,
penanganan insiden yang dilakukan oleh pihak luar. Ini untuk tier 4 itu melibatkan pihak ketiga, pihak luar. Yang kedua itu ada impact, area impact. Untuk efek bisnisnya, keterangannya itu impact kerugian sangat besar pada segi bisnis pada perusahaan. Untuk efek departemen, impact mengarah kepada departemen yang bersangkutan. Untuk efek grup, impact akan mengarah kepada grup divisi di perusahaan. Dan untuk efek user, impact akan mengarah kepada user. Pertimbangannya beracuan pada risk matrix, probability, dan impact. Untuk yang ketiga itu ada area urgency. Untuk urgency urgent, tingkatan risiko berdampak sangat besar dan harus ditangani dengan serius. Untuk pertimbangannya, kondisi layanan mempengaruhi nilai perusahaan dan customer. Untuk urgency yang high, tingkat risiko berdampak tinggi dan besar, risiko yang terjadi tidak terlalu besar. Untuk pertimbangannya, kondisi layanan mempengaruhi nilai perusahaan dan customer. Untuk urgency normal, itu keterangannya tingkat risiko menengah dan dampak risiko yang mungkin terjadi kecil. Untuk pertimbangannya sama, kondisi layanan mempengaruhi nilai perusahaan dan customer. Dan untuk urgency low, itu tingkat risikonya kecil dan pertimbangannya kondisi layanan mempengaruhi nilai perusahaan dan customer. Untuk yang keempat itu ada priority. Untuk yang high itu ditangani dengan high SLA. Untuk yang priority medium ditangani dengan medium SLA. Untuk priority low ditangani dengan low SLA. Untuk pertimbangannya mengacu ke pengaturan SLA. Untuk selanjutnya itu ada service catalog. Untuk pertama, pengaturan helpdesk priority matrix berdasarkan impact dan urgency. Untuk affect business, untuk urgency urgent itu high, urgency high itu high, urgency normal itu medium, dan urgency low itu normal. Untuk impact affect department, urgency urgentnya high, urgency high-nya medium, urgency normalnya normal, urgency low-nya low. Untuk impact affect group, urgency urgentnya medium, urgency high-nya normal, urgency normalnya normal, urgency low-nya low. Untuk impact affect user, urgency urgentnya normal, urgency high-nya low, urgency normalnya low, dan urgency low-nya low. Yang terakhir itu ada pengaturan SLA, ada area, nama SLA, resolution time, dan response time. Untuk insiden SLA, SLA untuk penanganan insiden, untuk yang high SLA itu resolution time-nya 30 hari dengan response time 3 menit. Untuk medium SLA itu resolution time-nya 20 hari dan response time yang sama yaitu 3 menit. Untuk normal SLA itu resolution time-nya 10 hari dan response time-nya 3 menit. Dan untuk low SLA itu resolution time-nya 1 hari dan response time-nya 3 menit. Untuk area service request SLA, SLA untuk pemenuhan request. Untuk yang high SLA, resolution time-nya 20 menit. Untuk yang medium SLA itu 40 menit resolution time-nya. Dan normal SLA itu 60 menit resolution time-nya. Sedangkan yang low SLA itu resolution time-nya 80 menit. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Pradana dari SI 4108 dengan NIM 1202173364. Nah, yang ada di depan layar Anda sekarang ini adalah merupakan PPT dari kelompok saya, yaitu Tubes Manlai, untuk Tubes Manlai. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagian saya, yaitu menjelaskan service katalog dari perusahaan BCA yang menjadi analisis kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskannya melalui dokumen, yaitu di sini bisa kita lihat ada layanan yang diberikan oleh BCA, ya, di antaranya ada Flash, Halo BCA, dan Sapuku. Nah, untuk penjelasannya, Sapuku itu seperti kayak pelayanan untuk si user nantinya bisa menambahkan saldo untuk membeli atau belanja kebutuhan dari si usernya tersebut. Di sini untuk penjelasannya, sebuah pelayanan yang diberikan kepada customer untuk bertransaksi seperti melakukan pembayaran belanja, isi pulsa atau paket data, voucher, dan transaksi perbankan lain. Itu seperti kayak dia mengirim pulsa
atau dia mentransfer uang atau menarik tunai seperti itu. Nah, di sini akan dijelaskan di ruang lingkup layanannya. Di sini dikatakan melakukan pembayaran belanja, melakukan pembelian voucher game, melakukan pembelian pulsa atau paket internet, aktivitas transfer ke sama pengguna Sakuku, kemudian ada split bill, tarik tunai pada ATM BCA. Nah, untuk waktu responnya itu insiden dia memakan waktu selama 20 menit ya. Jadi untuk waktu insidennya dia ngeresponnya selama 20 menit. Jadi setelah si insidennya itu ketemu atau jadi masalah, dia akan langsung diresponnya itu 20 menit untuk mengetahui si insidennya tersebut. Nah, kemudian di requestnya itu dia akan paling lama selama 2 jam 20 menit. Nah, penyelesaiannya adalah selama 2 jam untuk insidennya paling lama. Nah, untuk requestnya paling lama itu 5 jam untuk penyelesaiannya. Nah, kemudian teknologi yang terkait adalah, nah ini tadi saya bilang adalah server based electronic wallet. Jadi kayak dia tuh dompet digital seperti itu, jadi menyimpan saldo yang Anda beli atau Anda tambahkan, dan nantinya saldo tersebut akan dapat dibelanjakan seperti melakukan pembelian voucher game atau pulsa internet atau belanja segala macam ya, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk levelnya sendiri adalah tingkat 2. Terus area dampaknya adalah pada bisnis, urgensinya adalah medium, prioritasnya adalah high. Di sini kenapa saya katakan high prioritasnya, karena di sini adalah berkaitan dengan uang atau saldo dari si user tersebut, yang ibaratnya kalau misalkan terjadi kesalahan saat melakukan transaksi, maka si user tidak bukan si user ya, maksudnya kayak untuk si operatornya harus menanganinya lebih cepat gitu untuk permasalahan yang langsung berkaitan dengan si user tersebut. Nah, kemudian ada Halo BCA, pelayanan Halo BCA. Nah, di sini Halo BCA tersebut dalam lingkungan seperti kayak call center. Nah, di sini penjelasannya merupakan pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan customer dapat diakses melalui PTSN maupun nirkabel. Nah, di sini dia kayak memberikan pelayanan juga, yaitu tersedia selama 24 jam, lalu dapat diakses dari aplikasi WhatsApp-nya seperti itu. Jadi kayak kalau misalkan pakai BCA banking seperti itu ya, kan sudah bisa melakukan koneksi dari WhatsApp ya untuk pembayaran, misalkan dari WhatsApp gitu, melakukan transaksi WhatsApp, dan itu sudah terintegrasi ke BCA banking seperti itu. Nah, untuk insiden waktu tanggapnya itu dia selama 1 jam 0 menit. Nah, untuk requestnya itu sendiri adalah 2 jam. Kemudian untuk insiden resolution time-nya itu adalah selama 2 jam, dan requestnya itu selama 2 jam 20 menit. Nah, di sini untuk teknologi yang terkait adalah akses jaringan, terus ada email, ada mobile banking. Jadi untuk akses jaringan itu maksudnya jadi untuk dapat mengkoneksikan si Halo BCA tersebut dengan WhatsApp, karena membutuhkan internet ya kan. Nah, terus untuk email tersebut kalau misalkan memang dibutuhkan kayak data si usernya gitu untuk backup seperti itu. Nah, untuk mobile bankingnya tersebut ya tadi saya bilang yang BCA banking kayak gitu. Nah, untuk levelnya itu adalah tingkat 3. Dia area dampaknya ke user, urgensinya adalah high, dan untuk prioritasnya juga high seperti ini. Nah, kenapa high juga? Karena memang ini merupakan pelayanan di mana kasus transaksi itu rentan terjadi masalah seperti itu. Jadi kayak misalkan masalah yang sering terjadi pada transaksi itu koneksinya lambat atau jaringan gangguan itu saat pentransfer uang misalnya seperti itu. Nah, makanya saya untuk prioritasnya adalah high untuk penyelesaian masalahnya. Kemudian untuk pelayanan flash itu penjelasannya adalah termasuk ke dalam pelayanan e-money berbentuk sebuah kartu untuk melakukan transaksi atau pembayaran digital sebagai pengganti transaksi tunai. Nah, flash ini seperti kayak kartu debit atau kredit gitu. Jadi bentuknya adalah secara fisik yang memungkinkan user untuk menggunakan si flash tersebut seperti belanja seperti itu. Nah, ini adalah
bentuk fisik, kalau misalkan menurut saya adalah bentuk fisik dari si sakuku tersebut gitu. Jadi dengan flash kita bisa menggunakan untuk belanja gitu kan, karena berbentuk kartu. Nah, untuk yang pelayanannya itu area ruang lingkupnya dia sama seperti yang tadi Sakuku, dia melakukan pembayaran transaksi, terus untuk yang tarik tunai atau transfer, untuk pembelian belanja segala macam, untuk paket internet gitu. Nah, untuk sebentar, untuk waktu tanggapnya itu adalah selama 1 hari. Nah, itu prosesnya kalau misalkan untuk terjadi kartu tertelan atau kartu udah tidak bisa digunakan atau lecet gitu kan, untuk ganti baru itu 1 hari. Nah, untuk requestnya itu paling lama adalah 10 jam, paling cepat adalah 10 jam. Nah, terus untuk yang resolution time-nya, dia insidennya adalah selama 2 hari 3 jam, dan requestnya itu adalah selama 20 menit. Nah, bentuknya adalah seperti RFID, jadi kayak dia mempunyai sensor di kartunya tersebut untuk memungkinkan si pengguna bisa mengaktifkannya dengan menggunakan kode kayak gitu. Nah, untuk bentuk fisik lainnya adalah seperti kartu kredit atau debit card seperti itu. Nah, untuk levelnya adalah tingkat 2, area dampak user, terus urgensinya adalah low, prioritasnya adalah low. Karena memang kalau misalkan untuk flash ya rata-rata orang sudah tidak menggunakan kartu lagi, karena sudah ada yang tadi namanya kayak BCA banking, lalu untuk yang Sakuku seperti itu. Jadi untuk penggunaan flash tidak terlalu maksudnya masih butuh, cuman tidak terlalu di prioritasin terlebih dahulu seperti itu. Oke, mungkin untuk saya presentasi service katalog sekian saja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Azhar. Di sini saya akan menjelaskan service transition. Pertama di sini ada relationship mapping Sakuku. Keterangan di sini ada personal device. Personal device adalah perangkat yang digunakan oleh customer. Kedua ada aplikasi mobile Sakuku, sebuah aplikasi e-wallet atau uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank BCA untuk mempermudah para customer-nya untuk melakukan transaksi. Nah, di sini ada relationship mappingnya, itu customer menggunakan personal device-nya, dan personal device-nya terhubung atau menggunakan internet. Di dalam personal device customer itu memiliki aplikasi mobile Sakuku, dan nantinya aplikasi mobile tersebut akan terhubung ke database dari Bank BCA atau tempat penyimpanan data-data di Bank BCA itu. Kedua ada relationship mapping flash BCA. Kartu flash adalah sebuah produk e-money berbentuk kartu yang dikeluarkan oleh Bank BCA untuk melakukan transaksi atau pembayaran digital sebagai pengganti transaksi tunai. Jadi kartu flash itu adalah salah satu e-money yang satu-satunya e-money yang dikeluarkan oleh Bank BCA. Nah, di sini tuh customer memiliki kartu flash dan menggunakan personal device-nya yang terhubung oleh internet. Di dalam personal device terdapat BCA Mobile. Nah, di dalam BCA Mobile kita bisa mengecek saldo dari kartu flash yang kita miliki, dan BCA Mobile itu terhubung ke database. Yang terakhir ada relationship mapping Halo BCA. Di sini ada database server, salah satu perangkat jaringan yang dipakai oleh layanan bagian kas interaktif untuk menyimpan informasi dan data layanan. Web server merupakan perangkat yang dipakai untuk menampung proses layanan pada bagian kas interaktif dalam melayani pelanggan. Nah, di sini ada alurnya. Customer menggunakan personal device yang terhubung oleh internet.
customer bisa meng-email atau me-WhatsApp ke Halo BCA untuk customer service gitu. Nanti langsung terhubung sama jaringan, ada kas interaktif ke server, database server, dan web server. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang service transaction untuk Bank BCA kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ines Indah Putri dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Nah, ini saya di bagian service operation. Nah, di bagian service operation ini menjelaskan Ishikawa diagram. Nah, pertama itu Ishikawa diagram di layanan Sakuku. Nah, di sini ada teknologi, people, proses, environment, dan unacceptable levels of network downtime. Nah, pertama di people, ini ada sebabnya itu tidak adanya training dan akibatnya adalah kurang paham akan penggunaan aplikasi. Dan yang kedua itu teknologi, sebabnya itu developer aplikasi yang kurang baik, akibatnya tingkat keamanan aplikasi terbilang rendah. Dan juga sebabnya tidak dilakukannya maintenance aplikasi, akibatnya terdapat error pada aplikasi. Nah, pada proses, sebabnya itu belum adanya pelayanan khusus jika terjadi kesalahan pada sistem aplikasi, akibatnya lambannya penanganan keluhan. Dan di environment, sebabnya itu adalah kesalahan pada sistem dan akibatnya limit dan jumlah penarikan tidak berkesinambungan. Nah, selanjutnya itu Ishikawa diagram pada layanan Flash BCA. Pada people, dia itu sebabnya kurang mendapat training, akibatnya kurang paham dalam melakukan transaksi. Nah, itu sama seperti di layanan sebelumnya. Nah, perbedaannya itu ada di teknologi. Sebabnya itu request timeout terlalu lama dan akibatnya suatu transaksi digagalkan. Dan juga di proses, sebabnya itu belum adanya pelayanan khusus jika terjadi kesalahan pada sistem aplikasi dan akibatnya lambannya penanganan keluhan. Dan pada environment, sebabnya itu developer aplikasi yang kurang baik dan akibatnya limit dan jumlah penarikan tidak berkesinambungan. Dan yang terakhir itu ada Ishikawa diagram pada layanan Halo BCA. Pada people masih sama, sebabnya itu kurang mendapat training dan akibatnya kurang paham dalam merespon keluhan pelanggan. Dan pada teknologi ini sedikit berbeda, yaitu dia sebabnya itu kesalahan dari pihak ketiga dan akibatnya beberapa pesan dari customer tidak terdaftar. Pada proses, sebabnya itu belum adanya pelayanan khusus jika terjadi kesalahan pada sistem dan akibatnya lambannya penanganan keluhan. Dan pada environment, sebabnya developer aplikasi yang kurang baik dan akibatnya limit dan jumlah penarikan tidak berkesinambungan. Sekian presentasi dari saya. Dilanjutkan presentasinya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tersalsabila Alfanza dengan NIM 1202174278. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu CSI atau Continual Service Improvement. Di sini saya akan mencoba membahas tentang resi matrix yang ada di PT BCA. Namun sebelumnya saya di sini akan mencoba menjelaskan secara singkat apa itu resi matrix. Jadi resi matrix merupakan matrix untuk keseluruhan aktivitas ataupun otoritas keputusan yang harus diambil suatu organisasi yang melibatkan pihak-pihak tertentu atau keseluruhan pihak yang ada di organisasi tersebut. Resi matrix sendiri itu merupakan singkatan dari responsible, accountable, consulter, dan juga ada inform. Nah, untuk responsible sendiri ini memiliki arti bahwa si pihak tersebut memiliki otoritas untuk menjalankan aktivitas. Untuk accountable memiliki hak kepemilikan atas kualitas dan juga hasil akhir. Untuk consulted berarti pihak tersebut mempunyai hak untuk memberikan masukan, pengetahuan dan informasi. Untuk yang inform sendiri memiliki menerima informasi tentang eksekusi. Nah, untuk PT BCA sendiri di sini ada 6 pihak yang terlibat, itu ada wakil presiden direktur, kemudian ada manajer layanan perbankan elektronik, kemudian ada security manager, kemudian ada change manager, kemudian ada incident manager, dan yang terakhir ada application development manager. Langsung saja kita masuk ke aktivitas yang pertama. Di sini ada define IT strategy. Untuk wakil presiden direktur hanya memiliki otoritas I, yang berarti wakil presiden direktur tidak berhak untuk menjalankan aktivitas
Wakil Presiden Direktur hanya memiliki otoritas untuk mendapatkan informasi tentang pengeksekusian aktivitas tersebut. Kenapa? Karena Wakil Presiden Direktur biasanya tidak terjun langsung dalam pengeksekusian suatu aktivitas. Biasanya Wakil Presiden Direktur hanya mendapatkan sekedar informasi tentang aktivitas yang dijalankan oleh manajer setiap divisi yang ada. Nah, di sini seperti contohnya untuk yang manajer layanan perbankan dan elektronik di sini memiliki otoritas A dan R yang memiliki arti bahwa si manajer layanan perbankan elektronik ini memiliki otoritas untuk menjalankan layanan defined IT strategy dan juga memiliki hak kepemilikan atas kualitas dan hasil akhir untuk si defined IT strategy. Yang kemudian untuk security manager tidak ada. Kemudian untuk change manager itu hanya diinformasikan saja. Untuk yang incident manager tidak ada. Untuk application development manager yaitu memiliki otoritas IC atau memiliki arti inform dan juga consultant, yang dimana artinya si application development manager ini memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap pengetahuan dan informasi tentang aktivitas yang akan dieksekusi tersebut. Nah, lanjut masuk aktivitas selanjutnya yaitu ada define business value. Untuk wakil presiden direktur sendiri masih sama, hanya inform. Manajer layanan perbankan dan elektronik masih sama, yaitu accountable dan juga responsible. Untuk security manager tidak ada. Untuk change manager hanya inform. Untuk incident manager tidak ada. Untuk application development manager yaitu masih sama, yaitu IC atau inform dan consultant. Nah, untuk develop release component wakil presiden masih sama, I. Manajer layanan perbankan elektronik di sini ada perbedaan, yaitu ada IC yang dimana berarti si manajer layanan perbankan dan elektronik ini memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap pengetahuan dan informasi untuk pengeksekusian aktivitas tersebut. Nah, untuk security manager sini masih tidak ada. Untuk change manager masih sama, yaitu inform. Incident manager tidak ada. Application development manager yaitu AR, di mana berarti di sini memiliki arti bahwa application development manager itu memiliki otoritas untuk menjalankan aktivitas develop release component. Nah, kemudian masuk ke aktivitas selanjutnya yaitu ada confirms operation acceptance area, kriteria, yaitu untuk pihak wakil presiden dan direktur di sini kita bisa lihat memiliki otoritas A ya, atau memiliki arti memiliki hak kepemilikan atas kualitas dan hasil akhir. Kemudian ada manajer layanan perbankan dan elektronik di sini memiliki otoritas I dan R, yaitu yang memiliki arti inform dan juga responsible, yang artinya manajer layanan perbankan dan elektronik lah yang akan mengeksekusi aktivitas ini. Kemudian ada security manager masih kosong, change manager masih inform, incident manager kosong, application development manager yaitu hanya diinformasikan saja. Kemudian ada authorized risk and contingency arrangement. Di sini untuk wakil presiden direktur hanya mendapatkan informasi, manajer layanan perbankan hanya mendapatkan informasi. Untuk security manager di sinilah divisi yang akan menjalankan aktivitas authorized risk and contingency arrangement. Karena di sini kita tahu bahwa ada autentifikasi tentang risk dan contingency arrangement, maka security manager lah yang harus menjalankan aktivitas tersebut. Nah, untuk change manager hanya diinformasikan saja. Untuk incident manager di sini dapat memberikan masukan pengetahuan tentang dan juga informasi. Karena apa? Incident manager di sini harus bisa memberikan masukan tentang bagaimana kita bisa menghindari insiden agar tidak terjadi di masa depan nanti. Nah, kemudian untuk application development manager sini hanya diinformasikan saja. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu ada define implementation plan. Untuk wakil presiden direktur masih diinformasikan saja. Untuk manajer layanan perbankan dan elektronik di sini consulted, yang berarti memiliki hak untuk memberikan masukan. Untuk security manager kosong, untuk change manager consultant, untuk incident manager sendiri masih inform. Untuk application development manager itu memiliki otoritas A dan R yang memiliki arti bahwa application development manager di sini memiliki hak untuk mengeksekusi aktivitas tersebut. Nah, kemudian di sini ada execute implementation. Untuk wakil presiden masih sama, inform. Untuk manajer layanan perbankan dan elektronik itu consultant.
security manager itu inform, change manager inform, incident manager itu consultant, dan application development manager merupakan divisi atau manager yang harus ia memiliki responsible untuk menjalankan aktivitas tersebut. Nah, kemudian di sini kita masuk ke aktivitas selanjutnya untuk manage implementation untuk wakil presiden direktur. Di sini hanya inform. Kemudian untuk manajer layanan perbankan elektronik juga inform, security manager inform, change manager inform, incident manager inform, dan application development manager itu mohon maaf, untuk incident manager itu consultant, dan untuk application development manager itu responsible yang berarti memiliki otoritas untuk menjalankan aktivitas tersebut. Untuk complete implementation review, di sini wakil presiden direktur memiliki hak hanya untuk informasi. Kemudian ada manajer layanan perbankan yaitu accountable atau memiliki hak kepemilikan atas kualitas. Kemudian untuk security manager masih inform, change manager juga masih inform, incident manager sama juga hanya diinformasikan, dan untuk application development manager yaitu responsible atau memiliki hak untuk mengeksekusi aktivitas tersebut. Kemudian ada aktivitas selanjutnya yaitu ada confirm a business value for release. Nah, di sini untuk si wakil presiden direktur ini memiliki hak accountable, ya memiliki arti bahwa si direktur ini memiliki hak kepemilikan atas kualitas dan hasil akhir atas pengeksekusian aktivitas tersebut. Nah, untuk manajer layanan perbankan di sini memiliki otoritas R atau responsible yang berarti manajer layanan perbankan lah yang nanti akan mengeksekusi aktivitas tersebut. Nah, untuk yang security manager I, change manager juga inform, kemudian ada incident manager juga inform. Untuk application development manager di sini juga inform. Nah, kemudian masuk ke aktivitas selanjutnya yaitu ada deliver service with SLA. Nah, di sini wakil presiden direktur, manajer layanan perbankan elektronik, security manager, mohon maaf, untuk wakil presiden direktur dan manajer layanan perbankan elektronik memiliki hak yang sama yaitu inform. Kemudian untuk security manager itu consultant, kemudian untuk change manager itu inform, kemudian untuk incident manager itu accountable dan responsible, dan yang terakhir application development manager itu memiliki hak inform. Nah, kemudian ada aktivitas yang terakhir yaitu ada incident monitoring. Nah, di sini untuk incident monitoring, wakil presiden direktur hanya diinformasikan, manajer layanan perbankan hanya informasi, kemudian ada security manager di sini bisa memberikan masukan, kemudian untuk change manager hanya informasi, kemudian untuk incident manager di sini memiliki responsible AR karena kita tahu di sini kita akan mengeksekusi tentang insiden monitoring, maka sudah sepatutnya bahwa insiden manager lah yang memiliki wewenang untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada application development manager yang hanya memiliki wewenang inform. Nah, itu merupakan penjelasan rasi matrix yang ada di PT BCA. Kita langsung masuk aja ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu di sini tuh kita membahas tentang PT BCA. PT BCA sendiri ini memiliki beberapa layanan yaitu ada Halo BCA, Sakuku, dan juga Flash BCA. Nah, kemudian Halo BCA itu merupakan customer service yang disediakan oleh BCA untuk bisa melayani keluhan maupun masukan para customer. Nah, sedangkan Sakuku sendiri itu merupakan layanan aplikasi e-wallet yang kita sebut juga dengan Saku elektronik, di mana kita di situ bisa menggunakan suatu layanan untuk melakukan transaksi tanpa harus mengeluarkan uang. Nah, untuk Flash BCA sendiri ini merupakan kartu yang berbentuk kartu yang merupakan layanan e-money yang disediakan oleh BCA, di mana pengguna itu bisa menggunakan kartu tersebut untuk melakukan berbagai transaksi seperti penggunaan untuk KRL, juga untuk berbelanja dan lain sebagainya. Nah, itulah kesimpulan
dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.